Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya, yaitu tentang Al-Quran sebagai bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Poin A yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai wahyu yang pertama diterima Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5, Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Al-Quran menurut etimologi yaitu bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari fi'il qara'a, karena Al-Quran karena berasal dari sang pencipta atau Allah yang menamai penciptanya. B. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran yang tidak diturunkan sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, yaitu masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun pada waktu itu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah yang berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada waktu itu disebut surat Madaniyah. Al-Quran terdiri dari 114 ayat, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut Hafiz, 6.262 ayat menurut Imam Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut Waras. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah, ayat Makkiyah, sekitar 4.780 ayat yang tercakup dalam 86 surat. Ayat-ayat yang turun pada periode Madinah, ayat Madinah, sekitar 1.456 ayat yang tercakup dalam 28 surat. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui berbagai cara, antara lain malaikat Jibril memasukkan wahyu ini ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tiba-tiba saja merasakan wahyu itu telah berada di dalam hatinya. Malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wahyu turun kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Menurut Nabi, cara inilah yang paling berat dirasakan sampai Nabi Muhammad SAW mencucurkan keringat meskipun waktu itu turun di musim dingin yang sangat dingin. C. Isi pokok ajaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran tidak diturunkan hanya satu umat atau satu abad, tapi seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, luas ajaran-ajaran sama dengan luasnya umat manusia. Begitu luasnya objek sasaran, objek secara garis besar pokok-pokok meliputi masalah akidah, masalah ibadah. D. Fungsi, tujuan, dan kedudukan Al-Quran. Adapun fungsi tujuan Al-Quran sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk manusia. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariat, dan akhlak. 2. Sumber pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kaidah-kaidah serta syariat serta hukum-hukum. Yang nomor 3, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah para nabi dan rasul. Sekian dari PowerPoint saya, kurang lebihnya saya minta maaf.